1321 bisa digunakan, tapi tidak bisa diandalkan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Festival bulan telah berlalu, tetapi Fang Yuan masih berkeliaran di luar. Dia berinisiatif untuk mendekati Qiao Xiliu, meskipun Qiao Xiliu marah dengan sikapnya selama festival bulan, karena perintah klannya, dia tidak dapat menolak Fang Yuan. Lambat laun, rumor mulai menyebar. Wu Yihai dari klan Wu dan Qiao Xiliu dari klan Qiao sangat dekat dan sering melakukan perjalanan ke tempat-tempat indah. Baik itu Wu Yihai, saudara laki-laki Wu Yong, atau Qiao Xiliu, salah satu dari 3 peri besar perbatasan selatan, mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang terkenal di dunia Gu Immortal perbatasan selatan. Tindakan mereka segera menimbulkan rumor. Sementara para pengejar Qiao Xiliu marah, mereka harus mengakui Wu Yihai adalah saingan yang sangat kuat. Terlepas dari semua hal lainnya, hanya berdasarkan hubungan klan Wu dan klan Qiao, Wu Yihai memiliki keuntungan yang sangat besar. Fang Yuan sedikit tidak berdaya mengenai hal ini. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi terkenal, lebih baik menjaga identitas Wu Yihai tetap rendah hati. Sayang sekali keadaan tidak sesuai dengan keinginannya, karena Qiao Xiliu, ketenaran Fang Yuan melambung tinggi di dunia Gu Immortal perbatasan selatan. Situasi ini segera memengaruhi Fang Yuan. Jumlah orang yang mencoba menyimpulkannya, yang baru saja menunjukkan tanda-tanda menurun, meningkat dengan cepat dan bahkan menjadi sering. Sangat sulit untuk menghadapi situasi ini hanya dengan Gu Immortal batas gelap. Fang Yuan harus sering meletakkan aperture-nya ke bawah dan bersembunyi di dalam tanah sucinya yang berdaulat. Aperture abadi adalah dunia yang independen, terisolasi dari luar. Selama Fang Yuan tidak mengungkapkan petunjuk penting, deduksi akan menjadi sangat sulit. Kecuali seseorang memiliki petunjuk seperti yang dari, hubungkan keberuntungan, atau memiliki informasi yang dapat menyimpulkan lokasi spesifiknya. Untungnya, Fang Yuan sendiri dapat memanfaatkan seringnya meletakkan aperture-nya untuk menyerap ki langit dan bumi. Dengan tambahan sungai aliran balik, konsumsi ki langit dan bumi benar-benar besar. Selain meletakkan aperture-nya, Fang Yuan harus menangani Qiao Xiliu sambil juga menggunakan saluran klan Wu untuk mendapatkan informasi tentang Luo Muzi dan Lun Fei. Masih belum saatnya baginya untuk bergerak. Kenali diri sendiri dan musuh Anda, dan Anda tidak akan pernah terkalahkan. Para dewa abadi memiliki metode misterius yang tak ada habisnya. Dengan sedikit saja kecerobohan, seseorang dapat gagal total dalam menjalankan tugas. Misalnya, Fang Yuan sebenarnya mampu menahan serangan para dewa abadi peringkat 8 dengan Reverse Flow River. Sebelum pertempuran di Snowy Mountain, siapa yang dapat membayangkan hasil seperti itu? Fang Yuan sangat berhati-hati, bahkan jika dia punya rencana untuk membunuh Luo Muzi dan Lun Fei, dia hanya akan memulai rencananya setelah cukup memahami detail mereka. Setelah itu, dia akan mengumpulkan kekuatan, sehingga ketika ada kesempatan, dia akan segera melakukan serangan mematikan. Hanya dengan begitu risikonya akan menjadi paling rendah, dan itu akan paling sesuai dengan kepentingannya. Singa menggunakan semua kekuatan mereka bahkan ketika berburu kelinci, apalagi Lun Fei dan Luo Muzi, yang juga tidak lemah. Setengah bulan berlalu seperti ini, pada hari ini, Wu Yong memanggil Fang Yuan. Saudaraku, aku punya beberapa tugas di sini, pilih salah satunya. Wu Yong berkata tanpa bertele-tele. Saudaraku, tolong beritahu aku, sudah menjadi tugasku untuk berkontribusi pada klan. Fang Yuan menjawab dengan tenang. Sebuah gufana jalur informasi terbang keluar dari lengan baju Wu Yong. Fang Yuan melirik. Dan melihat Gu ini memiliki 3 tugas yang terekam. Tugas pertama terkait dengan Gunung Xuanming. Baru-baru ini, seseorang menemukan bahwa di kedalaman Gunung Xuanming, tampaknya ada aura Gu abadi yang liar. Informasi ini telah menarik banyak orang abadi untuk melakukan perjalanan. Yang lebih penting, klan Yang, sebuah kekuatan super, juga telah memobilisasi anggotanya. Jika informasi itu benar, mereka dapat memperoleh Gu abadi, yang, bagi kekuatan super manapun, merupakan hal yang menggembirakan karena dapat meningkatkan fondasi mereka. Klan Wu tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik. Saat ini, situasi klan Wu normal, tidak baik maupun buruk. Di bawah komando Wu Yong, klan tersebut telah menstabilkan dirinya sendiri. Selain itu, Gunung Xuanming berada di dekat wilayah klan Wu, meskipun tidak berada di dalam wilayah klan Wu, namun berbatasan dengannya. Jika klan Wu tidak mengirimkan Gu abadi untuk ini,
kekuatan super lainnya mungkin akan berpikir klan Wu telah melemah. Karena itu, Wu Yong sengaja menambahkan, jika mereka tidak dapat merebut Go abadi liar, mereka harus menghancurkannya dan tidak dapat membiarkannya jatuh ke klan Yang. Tugas kedua adalah bahwa permukaan air Sungai Naga Merah meningkat tajam baru-baru ini. Jika tidak dikendalikan, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana banjir. Jika terjadi banjir, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi makhluk hidup di sekitarnya. Sumber daya akan terkuras dan bahkan dapat mengubah lingkungan sekitar. Kekuatan super di dekat Sungai Naga Merah sangat memperhatikannya. Sebagian Sungai Naga Merah mengalir melewati wilayah klan Qiao dan klan Wu. Mereka harus mengirim Dewa Gu untuk memeriksa situasi dan mencoba mengendalikan situasi untuk mencegah banjir besar. Adapun tugas ketiga, tetua tertinggi kedua klan Yi mengadakan perjamuan untuk ulang tahunnya yang ke-1200. Klan Wu perlu mengirim seorang Dewa Gu untuk mewakili klan dalam perjamuan dan menyampaikan hadiah ulang tahun. Klan Yi adalah klan yang kuat, markas besarnya berada di Gunung Linci, yang terletak di sudut timur laut perbatasan selatan dan paling dekat dengan Laut Timur. Faktanya, klan Yi memiliki berbagai hubungan dekat dengan Laut Timur. Adapun klan Wu, terletak di daerah barat daya perbatasan selatan, meskipun tidak di sudut barat daya, tetapi paling selatan di antara semua kekuatan super. Lokasi seperti itu menentukan bahwa hubungan antara klan Yi dan klan Wu selalu terjaga pada tingkat yang baik. Bertemanlah dengan musuh yang jauh dan serang yang dekat. Ini tidak hanya berlaku untuk politik dan diplomasi kekuatan super, tetapi juga merupakan prinsip dasar. Meskipun banyak klan menciptakan kesulitan bagi klan Wu, klan Yi tidak pernah berpartisipasi di dalamnya. Untuk menjaga lapisan hubungan ini, klan Wu harus mengirim seorang Dewa Gu ke perjamuan tetua tertinggi kedua klan Yi untuk memberikan ucapan selamat. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu sudah memutuskan? Setelah beberapa saat, Wu Yong bertanya. Fang Yuan mengangguk, sudah kupikirkan matang-matang, dan aku memilih tugas kedua. Kekuatan tempurku tidak tinggi, memilih pergi ke Gunung Xuanming mungkin akan mengakibatkan pertarungan dengan Dewa Gu dari klan yang terspesialisasi dalam jalur jiwa sementara aku tidak ahli dalam menangani jalur ini. Lalu mengapa tidak memilih tugas ketiga? Wu Yong tersenyum, sebenarnya, statusmu paling cocok untuk tugas ini, karena kau adalah saudaraku. Kau akan diterima dengan sangat hangat di klan Yi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, saudaraku, jangan ganggu aku. Meskipun ini adalah pesta ulang tahun, pasti akan ada perwakilan dari kekuatan super lainnya. Dengan situasi klan Wu kita saat ini, jika aku pergi ke pesta Dewa Gu lainnya pasti akan menyulitkanku. Aku tidak akan mampu menghadapi mereka semua, rasa maluku sendiri tidak ada apa-apanya, tetapi yang lebih penting, aku akan kehilangan muka untuk klan Wu, itu akan menjadi dosa yang terlalu besar. Wu Yong tertawa, karena kau sudah memikirkan semuanya, tidak pantas bagiku untuk bersikeras. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuai keputusanmu. Saudaraku, jika tidak ada hal lain, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Pergi, pergi. Wu Yong melambaikan tangannya. Fang Yuan berbalik, tetapi ketika dia mencapai pintu masuk, Wu Yong bertanya, benar, kapan kamu akan berangkat? Fang Yuan berbalik, berdiri di dekat pintu, jika Sungai Naga Merah meluap dan berubah menjadi malapetaka, itu pasti akan menyebabkan banyak makhluk hidup menderita. Aku tidak akan berani menunda masalah penting ini, aku akan mengemasi barang-barangku dan segera pergi. Baiklah, aku bisa tenang. Masalah ini akan kuserahkan padamu, kau harus menanganinya dengan benar. Wu Yong tampak sangat percaya diri pada Fang Yuan. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Fang Yuan meyakinkan dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik dan pergi. Namun, dia tidak melihat bahwa setelah dia pergi, senyum dan rasa percaya diri di wajah Wu Yong perlahan menghilang. Menggantikannya adalah bayangan kesuraman. Berhasil, hati Fang Yuan bergetar karena gembira, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di permukaan. Seperti yang dia katakan kepada Wu Yong, dia mengemasi beberapa barang dan segera berangkat ke utara. Dia bergerak cepat dalam perjalanannya, tetapi ketika dia baru saja terbang melintasi Sungai Naga Kuning, Dewa Gu Wu Fa memanggilnya untuk berhenti. Tuan Wu Yihai, tolong pelan-pelan, aku punya perintah baru dari tetua tertinggi pertama. Fang Yuan tertawa dalam hati, ini dia. Namun, di permukaan, dia menunjukkan ekspresi terkejut.
Dia berhenti di udara dan bertanya kepada Wu Fa yang datang dengan cepat, "Tetua Wu Fa, ada apa?" "Oh," Wu Fa menghela napas dalam-dalam, wajahnya yang tua dipenuhi kecemasan. "Ada benarnya pepatah, ketika hujan, ia turun dengan deras. Telah terjadi kecelakaan di ujung formasi Gu Super. Klan Ba telah menciptakan kesulitan bagi klan kita. Tetua Wu Bei, yang ditempatkan di sana, terluka dan tidak dapat menstabilkan situasi." "Tuan, bukankah Anda ingin dikirim kembali ke sana? Kesempatan ada di sini." Tetua tertinggi pertama menyadari hal ini dan memutuskan untuk menukar Tetua Wu Bei dengan Anda, agar Tetua Wu Bei kembali untuk memulihkan luka-lukanya. "Tuan Wu Yihai, Anda akan kembali memimpin formasi Gu Super." Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam, tampak seperti dia tidak siap. Bagaimana ini bisa terjadi? "Aku masih." Saat dia mengatakan ini, dia tampaknya secara tidak sadar melirik ke barat laut, dan berkata dengan ragu-ragu, "Tetapi masalah Sungai Naga Merah cukup serius, itu perlu diselesaikan dengan cepat." Tetua tertinggi pertama telah membuat pengaturan yang tepat untuk masalah ini. "Tuan Wu Yihai, Anda tidak perlu khawatir. Tuan, Anda harus segera pergi dan menstabilkan situasi di sana. Ini adalah surat Gu yang dikirim langsung oleh Tuan Wu Yong kepada Anda. Anda dapat langsung pergi ke Gunung Yitian tanpa kembali ke klan Wu." Wu Fa menyerahkan Gu Fana jalur informasi kepada Fang Yuan saat dia berbicara. Fang Yuan menerima surat Gu dan segera memindainya dengan kesadarannya. Isi surat Gu itu tentu saja suara Wu Yong, mengatakan situasi serius telah terjadi di ujung alam mimpi raksasa dan mengharuskan Fang Yuan untuk segera pindah ke sana. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam, "Sepertinya saya tidak punya pilihan selain pergi. Tolong cepatlah, Tuan Wu Yihai." Tetua Wu Fa tampak cemas. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, melirik ke arah barat laut sekali lagi. Sebelum dia berbalik dan terbang ke arah timur laut, Tetua Wu Fa terus menatap Fang Yuan hingga dia menghilang di cakrawala. Dia kemudian mencibir sambil melihat ke arah barat laut. Semua orang tahu ada sebuah gunung di barat laut, Gunung Dapeng, yang merupakan markas utama klan Kiao. Tetua Wu Fa kembali ke Gunung Wu Yi milik klan Wu dan melapor kepada Wu Yong, tetua tertinggi pertama. "Masalah ini telah ditangani, Tuan Wu Yihai sudah bergerak menuju formasi Gu Super." Wu Yong sedang belajar, dia berdiri tegak, tangannya memegang kuas yang membuat gerakan kuat pada selembar kertas. Dia sedikit mengangguk ke arah Wu Fa, dan tiba-tiba menghentikan tindakannya. "Ada 5 kata besar yang tertulis di kertas itu, dapat digunakan, tetapi tidak dapat diandalkan. Dahulu kala, ketika aku masih muda, ibu bertanya kepadaku tentang pendapatku tentang klan Kiao. Aku menjawab dengan 5 kata ini, aku masih dapat mengingat senyum ibu dengan sangat jelas." Wu Yong menghela nafas, sayang sekali saudaraku belum memahami hal ini. Perbatasan selatan, di lokasi Gunung Yitian, dalam formasi Gu Super. Wuan, Wu Liao, memberi hormat kepada Tuan Wu Yihai. Di dalam formasi Gu Super, Dewa Gu klan Wu, Wu Liao dan Wuan, menyapa Fang Yuan dengan hormat. Fang Yuan mengangguk, "Duduklah dan jelaskan apa yang terjadi." Tetua Wu Bei benar-benar menderita luka yang begitu parah. Wu Liao dan Wuan saling melirik, Wu Liao tetap diam, membiarkan Wuan, yang pandai berkata-kata, melaporkan, "Tuan, inilah yang terjadi." Awalnya, klan Ba sudah bersemangat untuk bergerak melawan klan Wu, dan setelah klan Wu terlibat dalam segala macam kesulitan, Dewa Gu yang memimpin klan Ba di sini, manusia pohon tua Bade, bergerak melawan klan Wu. Bade sudah merencanakan sejak lama, dan ketika dia bergerak, itu sangat mengejutkan sehingga menempatkan klan Wu ke dalam situasi pasif. Klan Wu tentu saja tidak akan hanya duduk diam, Wu Bei berangkat, tetapi ditipu oleh Bade dan tidak punya pilihan selain beradu dengannya. Hasil dari pertarungan itu tentu saja kemenangan klan Ba dan kekalahan klan Wu. Hanya saja kami tidak menyangka luka Lord Wu Bei begitu parah. Meskipun Lord Wu Bei kalah dalam pertarungan itu, dia masih memiliki aura yang menakutkan. Ya, meskipun dia kalah dari Bade, Lord Wu Bei masih bisa terlibat dalam diskusi rahasia dengan klan Kiao dan para dewa Gu klan lainnya. Kami semua mengira lukanya tidak serius. Ketika Wuan selesai berbicara, Wu Liao menambahkan beberapa kalimat. Fang Yuan mencibir dalam hati, tetapi memiliki ekspresi khawatir di permukaan. "Saya mengerti situasinya, Wu Bei telah pergi dan saya di sini sekarang, semuanya akan seperti sebelumnya, saya tidak akan bergerak jika musuh tidak bergerak." "Baik, Lord." Wu Liao dan Wuan segera menjawab.
Mereka tidak terkejut dengan perintah seperti itu. Sejauh yang diketahui orang lain, bagaimana kekuatan pertempuran Wu Yihai bisa dibandingkan dengan Bade. Meskipun Wu Yihai baru-baru ini menjadi pusat perhatian, kemenangannya melawan Xia Fei Kuai hanya dalam pertarungan, lebih jauh lagi, aturannya diputuskan olehnya. Meskipun dia telah menyelesaikan konflik atas Gunung Siput, tidak ada yang menunjukkan kekuatan selama seluruh proses dan itu diselesaikan melalui diskusi dengan monster tua pemindah gunung. Akhirnya, rumor dengan Qiao Si Liu membawa perasaan cinta terlarang, dan tidak akan menimbulkan rasa hormat pada orang lain. Jika tidak ada apa-apa, kalian berdua boleh pergi. Aku bergegas ke sini, aku sedikit lelah. Fang Yuan melambaikan tangannya. Wu Liao segera minta diri dan pergi, tetapi Wu An ragu-ragu dan berkata dengan lembut, "Tuan, ada sesuatu yang perlu saya laporkan." "Bicaralah." Fang Yuan sudah tahu apa yang ingin dilaporkan Wu An. Benar saja, kata-kata Wu An tidak menyimpang dari harapan Fang Yuan, itu terkait dengan masalah bisnis alam mimpi yang sedang digeluti klan Wu dan klan super lainnya. Situasinya tegang sekarang, klan lain juga cemas dan takut, haruskah kita menghentikan bisnis ini untuk sementara waktu? Wu An bertanya dengan cemas. Fang Yuan terdiam sejenak, "Anda tidak perlu khawatir, saya sudah mengatakan semuanya akan seperti sebelumnya. Jika tidak ada yang lain, Anda boleh pergi." "Baik, Tuan." Jejak kegembiraan melintas di wajah Wu An saat dia membungkuk dan pergi. Selama bisnis alam mimpi ini berlanjut, Wu An dapat terus mendapatkan keuntungan darinya. Mengapa dia tidak senang? Bahkan jika masalahnya memburuk dan bisnis itu diungkap oleh klan Ba, tanggung jawab Wu An masih sangat rendah. Karena atasannya, Fang Yuan, telah membiarkan bisnis itu berlanjut seperti sebelumnya. Fang Yuan jelas sangat menyadari pikiran Wu An. Dia mencibir dalam hati, Wu An ini benar-benar picik. Memang benar bahwa situasi klan Wu tidak terlalu baik saat ini, tetapi mereka masih merupakan klan nomor satu di perbatasan selatan. Bade sangat cerdik, meskipun dia bergerak, dia tidak menargetkan bisnis alam mimpi ini. Dia tahu batasannya, karena keuntungan ini tidak hanya dinikmati oleh klan Wu, tetapi juga oleh klan lain. Jika dia menyentuh bisnis ini, itu akan menyebabkan permusuhan dari klan lain, yang kemudian akan bersekutu dengan klan Wu untuk menghadapi musuh bersama ini. Karena wawasannya yang jelas terhadap situasi seluruh perbatasan selatan, dia tidak menargetkan kelemahan ini untuk menciptakan kesulitan. Ini adalah kelemahan yang signifikan, tetapi jika dia menggunakannya sekarang, hasilnya tidak akan optimal saat ini. Jika suatu hari nanti di masa depan, gengsi klan Wu benar-benar jatuh, itulah saatnya untuk menggunakan ini dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Bade melihat ini dengan tepat, Fang Yuan juga melihatnya. Masalah dunia seperti permainan catur, pemain catur terbaik selalu merencanakan langkah masa depan mereka, tahu kapan harus menggunakan taktik tertentu dan bidak catur mana yang akan mencapai hasil terbaik. Dengan demikian, bisnis alam mimpi dapat terus berjalan, yang benar-benar memutuskan apakah Bade akan bergerak atau tidak bukanlah bisnis ini sendiri, tetapi klan Wu. Masalah-masalah dunia seringkali aneh seperti ini. Faktor penentu banyak masalah bukanlah masalah itu sendiri, tetapi sesuatu yang berada di luar masalah tersebut. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tanpa sadar menatap ke arah klan Wu. Wu Yong mungkin adalah Gu Immortal peringkat 8, tetapi masih ditipu oleh Fang Yuan. Karena ini bukan kontes kultivasi dan kekuatan pertempuran, tetapi pengalaman dan metode. Alasan Fang Yuan berinisiatif mendekati Qiao Si Liu tentu saja bukan untuk Qiao Si Liu sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lain, yaitu, untuk kembali ke alam mimpi raksasa. Wu Yong dapat menahan keserakahan Wu Yihai, tetapi dia tidak tahan Wu Yihai berebut kekuasaan. Ini adalah situasi yang diharapkan. Benih itu telah ditanam sebelum Wu Duxiu meninggal. Sebelum dia meninggal, kata-kata terakhirnya adalah bahwa dia ingin memberikan Gu abadi miliknya kepada Wu Yihai. Garis keturunan dan asal-usul Wu Yihai telah disetujui, begitu dia memperoleh kekuasaan, dia akan menjadi ancaman besar bagi kekuasaan Wu Yong. Sama seperti ketika Wu Duxiu berkuasa, dia waspada dan waspada terhadap klan Qiao. Di dalam klan Wu, Wu Yong waspada terhadap dua ancaman, klan Qiao dan Wu Yihai. Saat ini, keduanya dekat satu sama lain, bahkan tampak seperti mereka akan berakhir bersama. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Wu Yong waspada? Sebelumnya, ketika Wu Yihai bergabung dengan klan Wu, klan Qiao telah memobilisasi agennya di dalam klan Wu, yang secara tak
Terduga adalah tetua tertinggi ketiga klan Wu. Banyak orang yang jeli merasa takut, bagaimana mungkin Wu Yong tidak waspada. Dan sekarang, sepertinya Wu Yihai akan bekerja sama dengan klan Qiao, bagaimana mungkin Wu Yong tidak bertindak lebih awal. Tindakan Wu Yong sungguh luar biasa. Ia tidak langsung mempertanyakan apakah Fang Yuan masih ingin kembali ke alam mimpi raksasa. Ia memberi Fang Yuan 3 pilihan, Gunung Xuanming, Sungai Naga Merah, dan perjamuan klan Yi. Ada makna yang dalam di balik ketiga pilihan ini. Tugas pertama Gunung Xuanming tentu saja merupakan tugas yang paling intens, pasti akan ada konflik karena menyangkut gua abadi yang liar. Jika Fang Yuan memilih tugas ini, itu akan menunjukkan bahwa ia tidak takut mengambil risiko untuk klan, dan Wu Yong dapat memanfaatkannya dengan baik di masa mendatang. Tugas ketiga perjamuan klan Yi adalah ujian. Klan Yi memiliki hubungan dekat dengan Laut Timur. Jika Fang Yuan memilih tugas ini, itu berarti ia masih memiliki keterikatan terhadap Laut Timur di lubuk hatinya. Tugas kedua untuk mencegah banjir Sungai Naga Merah adalah jebakan. Klan Wu dan klan Qiao sama-sama memiliki wilayah di dekat Sungai Naga Merah. Klan Wu ingin mencegah banjir, klan Qiao tentu saja akan melakukan hal yang sama. Dengan demikian, akan ada peluang untuk bekerja sama dengan para dewa Go klan Qiao. Ketika Fang Yuan memilih tugas ini, hati Wu Yong langsung dingin, bahkan jika dia tersenyum lebar saat itu, dia telah membuat keputusan untuk memindahkan Wu Yihai secepat mungkin. Dia tidak bisa membiarkan Wu Yihai berhubungan dengan klan Qiao lebih lama lagi. Qiao Xiliu adalah salah satu dari 3 peri agung dari perbatasan selatan, dia memiliki kecantikan yang sangat mempesona. Bahkan jika hati Wu Yihai belum tergerak, bagaimana dengan masa depan? Bahkan pria yang luar biasa mungkin tidak dapat menahan pesona wanita cantik, apalagi wanita cantik seperti Qiao Xiliu. Apalagi selain kecantikan, dia juga memiliki manfaat yang luar biasa baginya. Begitu Wu Yihai menikahi Qiao Xiliu, itu adalah hal yang sangat menguntungkan baginya dan klan Qiao. Wu Yihai dapat menggunakan klan Qiao untuk meningkatkan otoritasnya di dalam klan Wu. Dan klan Qiao juga akhirnya dapat menembus batas historis mereka. Dengan menantu seperti Wu Yihai, tanaman merambat yang merupakan klan Qiao ini benar-benar dapat menembus jauh ke dalam inti pohon raksasa yang merupakan klan Wu. Bagaimana mungkin Wu Yong membuat kesalahan seperti itu? Tidak mungkin baginya untuk secara paksa memutuskan hubungan antara keduanya, bahkan mungkin menjadi bumerang jika dia tidak menanganinya dengan baik. Selain itu, jalan yang benar harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Dia tidak dapat bertindak dengan sengaja seperti di jalan iblis. Wu Yong sempat berpikir sejenak, tetapi merasa sulit untuk menangani Wu Yihai. Meskipun memiliki bukti korupsi Wu Yihai, pada akhirnya Wu Yihai adalah saudaranya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Wu Yong teringat pada alam mimpi raksasa. Ia dapat menggunakan alam mimpi ini untuk mengasingkan Wu Yihai selama mungkin. Lagi pula, bukankah damai ketika Wu Yihai tetap berada dalam formasi Gu sebelumnya? Keberhasilan masa lalu ini akhirnya membuat Wu Yong mengambil keputusan. Ia segera mengambil tindakan setelah mengambil keputusan. Meskipun ia memberi Fang Yuan 3 pilihan, sebenarnya, ia tidak membiarkan Fang Yuan memiliki kekuatan untuk memilih, itu hanyalah cara untuk mengujinya. Jalan yang benar seperti ini. Jika seseorang tidak berada di puncak, tidak ada kebebasan. Tetapi bahkan ketika seseorang berada di puncak, seluruh organisasi akan menjadi belenggu yang mengikat mereka. Fang Yuan mendesah dalam hati, tetapi ia segera memilah suasana hatinya dan mulai melihat alam mimpi di depannya. Ia telah kembali ke tempat yang sudah dikenalnya ini sekali lagi, dan masih ada 2 gua abadi miliknya di sini. Alam mimpi itu terus meluas dan terus bergerak. Oh, alam mimpi ini cukup bagus, alam mimpi ini terbuat dari kenangan dan pengalaman nyata, bukan dari imajinasi yang tidak masuk akal. Tak lama kemudian, Fang Yuan selesai memeriksanya dan memasuki alam mimpi biru cerah berkilau. Penglihatannya berubah. Di sebuah bukit yang landai, seorang dewa Gu setengah baya membelakangi Fang Yuan. "Anakku, tahukah kau mengapa klan Tu kita mendominasi pegunungan ini?" Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri, ia mendapati dirinya telah berubah menjadi seorang anak kecil. "Ayah, aku tidak tahu," jawabnya setelah memikirkannya. Jalur formasi. Suara Gu immortal setengah baya itu meninggi, membawa kebanggaan yang kuat di dalamnya. Jalur formasi. Fang Yuan bergumam. Benar, jalur formasi. Gu immortal setengah baya itu berbalik,
memperlihatkan wajahnya yang tua dan matanya yang tegas, memancarkan aura seorang figur otoritas. Di antara banyak jalur, jalur formasi mungkin merupakan jalur yang paling rumit. Nak, mulai hari ini, ayah akan memberimu esensi jalur formasi dan membimbingmu dalam kultivasi. Gu Immortal setengah baya itu berkata dengan tatapan membara. Ya, ayah, aku pasti akan belajar dengan baik, jawab Fang Yuan. Gu Immortal setengah baya itu menggelengkan kepalanya, belajar saja tidak cukup, kamu harus mencapai kesuksesan, mengerahkan semua upayamu untuk menjadi yang terbaik, menjadi lebih baik dari semua rekanmu dan bahkan para Gu Immortal muda itu. Karena kamu adalah putraku, Tu Si Cheng, karena kamu adalah pemimpin masa depan klan. Tu Si Cheng, aku belum pernah mendengar nama ini, Fang Yuan berpikir dalam hati. Karena nama keluarga ayahnya adalah Tu, Fang Yuan bertindak seolah-olah dia bermarga Tu. Mampu meninggalkan alam mimpi berarti dia memang memiliki keterampilan luar biasa dalam jalur formasi, tetapi tampaknya tidak ada ahli jalur formasi hebat dengan nama keluarga Tu dalam sejarah Master Gu. Fang Yuan menelusuri ingatannya, tetapi tidak menemukan apapun. Tentu saja, pengetahuannya tidak dapat mencakup seluruh sejarah Master Gu. Mungkin ini adalah mimpi seorang ahli tersembunyi. Kemarilah, duduklah di sampingku. Dewa Gu setengah baya itu duduk di tanah, dan menepuk-nepuk area di sampingnya. Fang Yuan segera duduk di sampingnya. Anakku, apakah kamu tahu ada berapa banyak jalur Master Gu di dunia ini? Tu Si Cheng bertanya dengan senyum hangat di wajahnya. Fang Yuan merenung, secara alami ada banyak jalur Master Gu, dan melihat trennya, bahkan lebih banyak lagi yang mulai berkembang. Misalnya, ketika kultivasi Gu Master baru saja mulai berkembang, jalur ruang dan jalur waktu adalah jalur utama, setelah itu, jalur kebijaksanaan, jalur Qi, jalur kekuatan, jalur aturan, dan jalur lainnya muncul satu demi satu, dan sekarang, bahkan ada lebih banyak jalur seperti jalur api, jalur air, jalur logam, jalur tulang, jalur racun, dan sebagainya. 500 tahun kemudian, ada juga jalur mimpi, inovasi tidak pernah berhenti, jalur Gu Immortal akan terus meningkat. Fang Yuan merenung dalam hati, sambil menjawab, menurut apa yang aku tahu, ada jalur ruang, jalur waktu, dan juga jalur Qi, jalur kebijaksanaan, dan sebagainya. Tu Si Cheng mengangguk, kamu benar, tetapi masih belum terperinci. Biarkan aku memberitahumu, pada masa Renzu selama era kuno abadi, ada jalur ruang dan jalur waktu, kedua jalur ini meneliti dan menguraikan kedalaman waktu dan ruang. Di era kuno-kuno, Primordial Origin Immortal Venerable menciptakan jalur Qi dan jalur perbudakan, Star Constellation Immortal Venerable menciptakan jalur kebijaksanaan dan jalur bintang, dan jalur formasi. Kita juga diciptakan selama periode akhir era kuno-kuno. Namun, pendirinya yang sebenarnya tidak dapat diverifikasi. Jalur pemurnian dan jalur api juga diciptakan selama periode ini. Petik 2. Di era kuno-kuno, Limitless Demon Venerable menciptakan jalur aturan, Reckless Savage Demon Venerable menciptakan jalur transformasi. Jalur kekuatan, jalur angin, jalur cahaya, dan jalur gelap juga diciptakan di era ini. Petik 2. Di era kuno abad pertengahan, Genesis Lotus Immortal Venerable menciptakan jalur kayu, Tifing Heaven Demon Venerable menciptakan jalur pencurian, Giant Sun Immortal Venerable menciptakan jalur keberuntungan. Selain itu, jalur logam, jalur air, jalur es dan salju, jalur awan, jalur bumi, jalur petir, jalur informasi, dan jalur suara muncul satu demi satu. Ini adalah era ketika segala macam jalur yang beragam muncul. Dan di era kita saat ini, jalur tulang telah diciptakan, ada juga jalur hantu dan jalur pembatasan. Tentu saja, yang kusebutkan hanyalah jalur Master Gu arus utama, jalur minor seperti jalur pesona, jalur ilusi, dan lainnya akan dihilangkan untuk saat ini. Fang Yuan segera memahami ketika mendengar kata-kata ini. Jadi alam mimpi ini berlatar di era kuno akhir. Saat ini, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral belum muncul, kalau tidak Tu Si Cheng pasti sudah menyebutkannya. Tu Si Cheng melanjutkan, Nak, aku telah menguraikan begitu banyak karena aku ingin memberitahumu bahwa jalur formasi kita adalah salah satu jalur yang paling lama ada dalam sejarah. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan jalur ruang dan jalur waktu, jalur itu diciptakan di era yang sama dengan jalur Qi dan jalur kebijaksanaan. Berdasarkan senioritas, jalur itu muncul bahkan sebelum jalur transformasi. Saat mengatakan ini,
Tu Si Cheng bertanya, inti dari jalur transformasi adalah memproyeksikan jalur yang tak terhitung jumlahnya. Nak, menurutmu apa inti dari jalur formasi? Meskipun pencapaian Fang Yuan dalam jalur formasi sangatlah biasa, pertanyaan ini cukup sederhana dan umum, dia mengetahuinya. Dia menjawab, jalur formasi mengandung banyak jalur. Haha, jawaban yang bagus. Tu Si Cheng tidak berhenti memuji, dan memberikan penjelasan yang lebih dalam, jalur formasi kita dapat membentuk formasi Gu, yang dapat menggunakan cacing Gu dari jalur ruang dan jalur waktu. Kita juga dapat menggunakan cacing Gu dari jalur logam, jalur kayu, jalur api, jalur air dan sebagainya. Hanya karena ini, jalur formasi dapat dikatakan sebagai jalur yang paling rumit di antara semua jalur. Petik 2. Menyiapkan formasi Gu sangat sulit, karena mungkin perlu menggunakan cacing Gu dari banyak jalur lainnya. Karena itu, ketika mengolah jalur formasi, kita perlu memiliki beberapa pemahaman tentang jalur lainnya, bahkan jika pemahamannya tidak mendalam, kita perlu memiliki pengetahuan dasar tentang jalur tersebut, paling tidak, kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang cacing Gu yang kita gunakan. Fang Yuan terus mengangguk sambil mendengarkan. Ini adalah salah satu kesulitan dalam mengolah jalur formasi. Sebenarnya, setiap jalur memiliki beberapa area yang menjadi kelebihan dan kelemahannya. Misalnya, mengolah jalur perbudakan memungkinkan seseorang untuk melawan banyak orang sendirian, tetapi jalur tersebut membutuhkan banyak sekali sumber daya. Mengolah dan mempelajari jalur formasi merupakan kendala besar, karena jalur tersebut melibatkan cacing Gu dari jalur lain. Cacing Gu jalur formasi hanyalah fondasi dan kerangka formasi Gu, konten lainnya membutuhkan banyak cacing Gu dari jalur lain. Karena itu, sulit untuk mempelajari dan menguasai jalur formasi. Membina ahli jalur formasi tidaklah mudah. Di satu sisi, jalur tersebut membutuhkan banyak sumber daya, waktu, dan pengetahuan. Di sisi lain, Master Gu harus memiliki bakat untuk itu dan juga berusaha. Karena itu, di dunia Gu Immortal, selalu ada sangat sedikit Gu Immortal yang mengkhususkan diri dalam jalur formasi. Tentu saja, kelangkaan ini hanya relatif. Paling tidak, ada lebih banyak Gu Immortal jalur formasi daripada Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Ini juga alasan mengapa Fang Yuan tidak melibatkan dirinya dalam jalur formasi dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Hambatan untuk masuknya tinggi, dan sulit untuk dipelajari. Nak, karena kamu telah menjadi Gu Master hari ini, aku akan memberimu cacing Gu pertamamu. Pada saat ini, telapak tangan Tu Si Cheng perlahan terbuka, memperlihatkan cacing Gu kecil. Gu ini tampak seperti kepik, karapasnya mengilap dan bulat, sekecil jari kelingking, dan memiliki kilau kuning berkilau, memberikan penampilan yang lucu. Ini adalah Gu jantung formasi, ayo, sempurnakan dulu, kata Tu Si Cheng. Dengan bantuan Tu Si Cheng, Fang Yuan langsung menyempurnakan cacing Gu peringkat 1 ini. Cangkang Gu jantung formasi terbuka, sayap tipis di dalamnya terus mengepak saat ia terbang riang di sekitar tuan barunya, Fang Yuan. Cacing Gu ini tidak berharga dan bahkan bisa dikatakan sangat biasa. Karena itu adalah salah satu cacing Gu paling dasar untuk meletakkan formasi, dan umumnya tersedia di seluruh 5 wilayah. Baiklah, mari kita bermain game. Tu Si Cheng tersenyum, mengeluarkan 4 cacing Gu. Mereka semua adalah Gu tingkat 1, aku akan meminjamkannya kepadamu untuk sementara. Ayo, gunakan Gu jantung formasimu sebagai inti. Pilih cacing Gu dari sini dan susun, lihat apakah kamu dapat membentuk formasi Gu. Alis Fang Yuan sedikit terangkat, melirik Tu Si Cheng dengan heran. Apakah ini lelucon? Bocah ini baru saja menjadi Master Gu, dan dia ingin membangun formasi Gu pada hari yang sama. Meskipun Fang Yuan belum benar-benar mengolah jalur formasi, dia memiliki beberapa pengetahuan dangkal tentang jalur formasi. Misalnya, secara normal, pemuda ini seharusnya hanya terlibat dalam membangun formasi Gu setelah setidaknya 2 hingga 3 bulan. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi Master Gu, mengendalikan cacing Gu itu melelahkan, semuanya baru baginya, menghitung esensi purba, memelihara lubang, memberi makan cacing Gu, dan aspek lainnya, semuanya mengharuskannya untuk beradaptasi dan berlatih. Sekarang, dalam mimpi ini, Tu Si Cheng ini sebenarnya meminta putranya, seorang anak laki-laki yang baru saja menjadi Master Gu, untuk membangun formasi Gu. Hah, gaya pendidikan ini benar-benar asli. Untungnya, ini adalah alam mimpi dan semuanya tergantung padaku. Bagaimana mungkin anak normal menyelesaikan tugas ini? Atau mungkin,
Karena dia tidak dapat menyelesaikan ini, obsesinya berubah menjadi alam mimpi ini. Sambil menebak, dia mengukur keempat cacing Gu. Tetapi, dia sebenarnya tidak dapat mengenali semuanya. Dengan pengetahuannya, dia hanya mengenali 3 dari mereka, dan tidak dapat mengenali yang lainnya. Agak canggung. Namun, ketika dia memikirkannya, itu juga tidak aneh. Periode waktu mimpi ini adalah era kuno akhir, Spectral Soul Demon Venerable belum muncul, sehingga situasinya dibandingkan dengan saat ini sangat berbeda. Selain itu, ada banyak cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya, unik dan misterius. Ada juga banyak cacing Gu yang inovatif dan banyak cacing Gu yang dijaga secara rahasia, yang hanya sedikit diketahui oleh orang lain. Bagaimana Fang Yuan bisa mengetahui semua cacing Gu? Meskipun dia tidak dapat mengenali semuanya, Fang Yuan masih mengetahui jalur keempat cacing Gu ini. Mereka adalah jalur tanah, jalur air, jalur angin, dan jalur api. Yang tidak dikenali Fang Yuan adalah cacing Gu jalur tanah. Untuk membangun formasi Gu, pertama-tama aku harus memahami cacing Gu ini. Tidak perlu khawatir tentang Gu jantung. Formasi, tetapi apa gunanya cacing Gu jalur tanah ini? Fang Yuan bermaksud untuk menguji Gu ini dan melihat kemampuannya. Namun, tindakan ini dihentikan oleh Tu Si Cheng. Tu Si Cheng berbicara dengan sungguh-sungguh, gunakan hatimu untuk merasakannya, dengarkan suara hatimu, andalkan perasaanmu. Bangun formasi Gu sesuai dengan perasaanmu. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Fang Yuan langsung tercengang meskipun Tu Si Cheng adalah ayah dari anak laki-laki yang disamarkan Fang Yuan, dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Apa maksudnya dengan mengandalkan perasaan? Bakat bawaan tidak bisa diwujudkan seperti ini. Jika pembangunan formasi Gu gagal, dalam kasus kecil, cacing Gu akan terluka atau hancur, dan dalam kasus yang parah, Master Gu sendiri akan menderita akibatnya. Jika seseorang dapat membuat formasi Gu hanya dengan mengandalkan perasaan, Gu Immortal jalur formasi tidak akan begitu langka di 5 wilayah saat ini. Menyusun formasi Gu adalah tugas yang tepat dan ketat, seperti menyimpulkan resep Gu Immortal. Keduanya serupa, membutuhkan proses, pertimbangan terperinci, dan pengujian berkelanjutan. Namun, karena alam mimpi seperti ini, Fang Yuan menenangkan pikirannya, dan terus merenungkan bagaimana dia harus mengatasi situasi ini di mana tampaknya dia benar-benar harus melakukannya dengan cara yang dikatakan Tu Si Cheng. Fang Yuan bertanya, apakah saya perlu menggunakan keempat cacing Gu? Tentu saja tidak, tetapi Anda setidaknya perlu memilih 2 untuk menyiapkan formasi Gu. Tu Si Cheng menjawab, aku sama sekali tidak tahu tentang cacing Gu jalur bumi ini, jadi lebih baik menyerah saja. Fang Yuan terus berpikir, karena itu, dia punya 3 pilihan di depannya. Cepatlah, jangan terlalu banyak berpikir, andalkan perasaanmu. Tepat saat Fang Yuan menghabiskan waktu sedikit lebih lama untuk berpikir, ekspresi Tu Si Cheng sedikit tenggelam, mendesak, aku akan memberimu 3 napas waktu. 3 napas waktu. Dan hanya ada 1 kesempatan. Bukankah dia sengaja membuatnya sulit? Sebuah pikiran terlintas di benak Fang Yuan, apakah aku perlu menggunakan Unravel Dream? Akumulasinya saat ini sudah berbeda dari masa lalu. Terakhir kali, ketika dia menjelajahi alam mimpi raksasa, dia memiliki jumlah Gu Fana jalur mimpi yang terbatas, yang menyebabkan jumlah penggunaan Unravel Dream terbatas. Fang Yuan harus sangat efisien saat menggunakannya. Namun sekarang berbeda. Fang Yuan cukup percaya diri. Karena dia telah menangkap banyak anak kuda iblis mimpi buruk, menggunakan bahan-bahan abadi jalur mimpi alami ini bersama dengan penyempurnaannya yang gigih, dia sekarang memiliki sangat banyak Gu Fana jalur mimpi. Dengan demikian, jumlah kali dia dapat menggunakan Unravel Dream berada pada puncaknya sekarang. Justru karena ini, Fang Yuan memiliki jumlah kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lupakan saja, ini hanya lapisan pertama dari alam mimpi, bahkan jika gagal, aku dapat terus menjelajah. Meskipun aku dapat menggunakan Unravel Dream lebih banyak sekarang, aku tidak dapat menyia-nyiakannya seperti ini. Fang Yuan berpikir sejenak dan menyerah untuk menggunakan Unravel Dream. Dia mulai mengaktifkan cacing Gu. Pertama adalah Gu jantung formasi. Kumbang kuning ini sudah disempurnakan olehnya, esensi purbanya telah dikonsumsi. Ia segera melayang dan berhenti di depan Fang Yuan, bersinar dengan cahaya kuning pucat. Jalur api, jalur air, jalur angin. Fang Yuan bergumam, karena ia telah menyerah pada cacing Gu jalur bumi, maka ia hanya memiliki 3 pilihan yang tersisa.
Ia memilih cacing Gu jalur air peringkat 1. Alasan untuk pilihan ini sederhana, tingkat pencapaian jalur api dan jalur anginnya biasa saja, tetapi di jalur air, ia adalah seorang Grandmaster. Pencapaian, Grandmaster bukan untuk pamer. Cacing Gu jalur air berhasil diaktifkan, ia bermandikan cahaya kuning dan berputar di sekitar jantung formasi Gu, terbang naik turun. Jalur api dan jalur angin. Fang Yuan memilih jalur angin. Cacing Gu jalur angin juga bercampur, dan seperti cacing Gu jalur air, ia terbang di sekitar jantung formasi Gu. Hanya saja cacing Gu jalur angin berada di pinggiran, sedangkan cacing Gu jalur air lebih dekat ke jantung formasi Gu. Fang Yuan menunggu sebentar. Di antara ketiga cacing Gu ini, satu melayang di udara sementara dua lainnya terus terbang ke sana kemari. Semuanya aktif tetapi masih sangat stabil. Meskipun mereka belum membentuk formasi Gu yang sebenarnya, kemajuan ini cukup bagus. Fang Yuan sedikit senang. Untuk menggunakan analogi, menyusun formasi Gu seperti balok bangunan. Setiap cacing Gu adalah balok bangunan yang bentuknya aneh. Master Gu perlu menyusun balok-balok bangunan ini ke dalam bentuk yang mereka inginkan. Balok-balok bangunan yang tersebar ini akan membentuk menara tinggi, gedung, dan bentuk lainnya, menciptakan efek yang jauh melampaui balok bangunan individual. Meskipun Fang Yuan belum berhasil menyusun balok-balok bangunan ini ke dalam suatu bentuk, ketiga cacing Gu ini setidaknya saling kompatibel dan tidak runtuh. Ini adalah kemajuan yang cukup bagus. Namun, jejak kesuraman dan kekecewaan melintas di mata Tu Sicheng. Fang Yuan, yang fokus menyiapkan formasi Gu, tidak menyadarinya. Sekarang, aku perlu menyesuaikannya. Apakah jantung formasi Gu perlu tetap berada di tengah? Bisakah posisi jalur air dan jalur angin Gu ditukar? Jalur air di dalam, dan jalur angin di luar, bisakah aku menyesuaikannya dengan jalur air di luar, dan jalur angin di dalam? Atau mungkin, jalur air Gu dan jalur angin Gu bisa bersama. Haruskah aku membiarkan jalur angin Gu berputar di sekitar jalur air Gu, bukan Gu jantung formasi? Saat Fang Yuan merenung, semua jenis rencana muncul dalam benaknya. Dia tidak tahu hasil apa yang bisa diberikan rencana ini, atau efek apa yang akan ditimbulkannya. Pencapaian jalur formasinya benar-benar sangat kurang. Andalkan perasaanmu, jangan ragu-ragu. Tu Sicheng mendesak, terlihat agak tidak sabar. Fang Yuan menggertakkan giginya, sebenarnya, dia tidak membutuhkan desakan Tu Sicheng, dia juga tahu dia harus bertindak. Jika tidak ada yang lain, esensi purbanya akan segera mengering. Di alam mimpi, dia baru saja menjadi Master Gu, meskipun dia memiliki bakat tingkat A, dia mengaktifkan tiga cacing Gu pada saat yang sama, yang sangat membebani esensi purbanya. Dia sudah tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kalau begitu, mari kita coba. Fang Yuan menggertakkan giginya dalam hati, saat dia mengaktifkan cacing Gu jalur api juga, meletakkannya di dalam struktur yang baru dibuat. Dia tidak membuat perubahan pada fondasi sebelumnya. Karena dia tidak tahu apa gunanya membuat perubahan, dan juga tidak tahu apakah ada kebutuhan untuk membuat perubahan. Dia adalah seorang pemula murni tanpa perasaan untuk tindakan yang tepat, upaya itu dilakukan secara membabi buta. Tapi keberuntunganku bagus, mungkin aku bisa berhasil secara kebetulan. Fang Yuan masih memiliki sedikit harapan. Namun, harapannya segera hancur. Saat cacing Gu jalur api ditambahkan, reaksi berantai pun terjadi. Kekuatan Gu jalur api bergabung dengan Gu jalur angin, dan kekuatannya langsung meningkat. Hal ini langsung bertentangan dengan Gu jalur air yang ada di dalamnya. Air dan api merupakan kekuatan yang berlawanan, dan langsung menciptakan ledakan. Sebuah ledakan lembut bergema, tidak terlalu kuat, tetapi tetap meledak, menutupi wajah Fang Yuan dengan jelaga hitam. Rambutnya berdiri tegak, asap putih mengepul. Pada saat yang sama, Gu jantung formasi langsung hancur. Tiga cacing Gu lainnya juga terluka dalam berbagai tingkat. Cacing Gu jalur air dan jalur api berada di ambang kematian, sementara cacing Gu jalur angin juga terluka parah. Kau telah gagal. Ekspresi Tu Sicheng berubah, dia berkata dengan nada dingin, kau benar-benar mengecewakanku. Gu, penglihatan Fang Yuan berubah saat dia dikeluarkan dari alam mimpi. Eksplorasi pertama telah gagal, jiwanya kembali ke tubuhnya sedikit bergetar, kulitnya yang sehat tiba-tiba memucat. Fang Yuan segera memeriksa luka-lukanya, dan menemukan bahwa luka pada jiwanya jauh lebih parah dari yang ia duga. Namun, itu tidak menjadi masalah. Gu keberanian. Fang Yuan mengeluarkan Gu keberanian dan menghancurkannya,
luka-luka jiwanya segera pulih dengan sangat baik. Fang Yuan menggunakan Gu keberanian lainnya, dan luka-luka jiwanya segera sembuh total. Rasa pusing yang sedikit itu langsung hilang. Karena ia memiliki Gu keberanian, Fang Yuan tidak takut gagal dalam penjelajahan alam mimpinya dan jiwanya terluka. Saat ini, aku harus menjadi orang pertama yang menjelajahi alam mimpi. Bahkan sisa pasukan sekte bayangan tidak akan mampu mengejarku. Fang Yuan menghitung. Ini karena dia memiliki dua kartu truf yang hebat untuk menjelajahi alam mimpi. Pertama adalah Gu isi perut, yang dapat menyembuhkan luka jiwa. Kedua adalah mengungkap mimpi. Setelah digunakan, itu akan membawa seseorang langsung ke pemecahan masalah. Kegunaannya agak tidak masuk akal. Gu isi perut berasal dari Gunung Danghun. Fang Yuan telah menempatkan Gunung Danghun di tanah yang diberkati Langya, dan bahkan bekerja sama dengan sekte Langya dalam memperdagangkan Gu isi perut. Mereka memiliki monopoli atas bisnis Gu isi perut, mereka adalah satu-satunya yang memproduksinya, dan permintaannya selalu lebih tinggi daripada pasokannya. Baru-baru ini, Fang Yuan tidak menjual bagian Gu isi perutnya untuk keuntungan, sebaliknya, dia mengumpulkannya. Dia memiliki satu tujuan tunggal, untuk sepenuhnya siap dalam menjelajahi alam mimpi. Jadi, dia memiliki sejumlah besar Gu isi perut bersamanya. Karena itu, dia kekurangan uang, dan tidak punya pilihan selain memperluas skala sebagian sumber dayanya untuk memperbaiki keuangannya. Kegagalan pertama tidak menjadi masalah. Dengan Gu nyali, jiwa Fang Yuan segera pulih, dan bisa melakukan eksplorasi kedua. Namun, dia tidak terburu-buru, sebaliknya menggunakan Gu penghubung surga untuk membiarkan indera keilahiannya memasuki surga kuning harta karun. Dia mulai mengumpulkan informasi. Yang pertama adalah Gu fana jalur bumi itu. Fang Yuan tidak mengenalinya, jadi dia perlu memahaminya. Fang Yuan segera membeli satu set lebih besar dari seorang Gu abadi jalur bumi. Ini adalah transaksi informasi dan termasuk di antara bisnis di surga kuning harta karun. Ada transaksi metode untuk menargetkan cacing Gu, ada pengenalan dan pemahaman jalur Gu, ada berita tentang situasi politik saat ini, ada juga deduksi Gu abadi jalur waktu dan jalur kebijaksanaan di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Fang Yuan secara alami dapat mengandalkan pengalamannya selama 500 tahun untuk menjual informasi yang pasti dapat menarik orang. Namun, informasi semacam ini biasanya sangat murah, dan tidak lama setelah menjualnya, keuntungan kelahiran kembali Fang Yuan akan melemah, jadi Fang Yuan bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Fang Yuan tidak puas hanya dengan hasil karya Gu Immortal ini, dan membeli beberapa informasi yang relevan, termasuk beberapa warisan jalur pembentukan fana. Ini menghabiskan hampir 10 batu esensi abadi. Bagi Fang Yuan, ini hanya kacang. Dia segera mengetahui tentang Gu fana jalur bumi itu dari informasi yang dibelinya. Ini adalah cacing Gu yang muncul pada tahap awal era kuno akhir. Cacing ini segera punah, karena bahan-bahan Gu yang dibutuhkan untuk memurnikannya telah musnah. Informasi yang tercatat secara singkat memperkenalkan kemampuan cacing Gu jalur bumi ini. Fang Yuan bahkan memperoleh resep cacing Gu fana jalur bumi ini dari sumber informasi lain. Tentu saja, kepraktisan resep Gu ini sangat rendah. Karena sebagian besar bahan untuk Gu ini sudah tidak ada lagi. Jika Fang Yuan ingin menyempurnakan Gu fana ini, ia harus memodifikasi resepnya. Ia tentu tidak akan melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Dengan informasi yang dikumpulkannya, ia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang Gu fana ini. Selanjutnya, Fang Yuan membaca warisan jalur formasi fana tersebut. Ini memperkaya sebagian fondasi jalur formasinya. Meskipun ia tidak mengambil inisiatif untuk meneliti jalur formasi, ia telah bersentuhan dengannya secara tidak langsung dalam kehidupan pertamanya, atau menemukan beberapa isi jalur formasi dalam pertemuan yang tidak disengaja. Dengan demikian, pengayaan ini terbatas dan tidak bercakupan tinggi. Hanya saja ia hanya berfokus pada ujian di alam mimpi kali ini. Ia memiliki tujuan ketika mengumpulkan informasi jalur formasi, dan ia tahu dari beberapa informasi, di era kuno akhir, jalur formasi memiliki konsep yang berlaku. Konsep ini menyatakan bahwa 4 elemen dasar tanah, air, angin, dan api dapat membuat formasi Gu stabil. Mereka dapat membuat sebagian besar formasi Gu dasar dan paling inklusif. Tentu saja, konsep ini hanya berlaku untuk beberapa waktu. Setelah puluhan tahun, konsep ini tidak lagi disukai. Dibandingkan dengan seluruh sejarah jalur pembentukan, puluhan tahun terlalu singkat, konsep ini seperti riak kecil yang menghilang di sungai panjang sejarah.
Ini seperti asal-usul umat manusia. Di bumi, orang-orang pernah percaya bahwa manusia diciptakan oleh makhluk ilahi, baik itu konsep Tiongkok tentang Noah yang menciptakan manusia, atau konsep Barat tentang Tuhan yang menciptakan manusia. Ini adalah ideologi yang bertahan lama, dan setelah mendominasi pemikiran orang-orang untuk waktu yang lama, ia dipatahkan oleh teori evolusi Darwin. Namun, berkenaan dengan apakah teori evolusi Darwin menunjuk pada kebenaran atau tidak, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, orang-orang seiring waktu mungkin menemukan kekurangan di dalamnya. Pikiran Fang Yuan mengembara. Konsep bumi, air, angin, dan api ini serupa. Mengikuti perkembangan jalur pembentukan, orang-orang mulai menemukan bahwa formasi Gu yang diciptakan oleh 4 elemen dasar bumi, air, angin, dan api bukanlah formasi yang paling inklusif. Orang-orang membuat penemuan baru, terus-menerus memperdalam pengetahuan mereka dan terus maju. Meskipun konsep ini ditinggalkan tak lama setelah itu, saat itu, konsep ini merupakan semacam kemajuan. Informasi ini cukup berharga, karena secara langsung memberi Fang Yuan cara yang benar untuk melewati tahap pertama alam mimpi. Ternyata aku harus menggunakan semua cacing Gu untuk benar-benar menciptakan formasi Gu. Fang Yuan memperoleh pencerahan. Pada saat yang sama, dia mendesah, Tu Si Cheng ini benar-benar cukup licik, keempat cacing Gu jelas harus digunakan, tetapi dia benar-benar berpura-pura bodoh dan berkata aku perlu menggunakan setidaknya 2 gufana. Fang Yuan berpikir keras. Meskipun dia tahu ini, dia masih tidak tahu bagaimana membuat keempat cacing Gu berputar di sekitar Gu jantung formasi untuk membangun formasi Gu yang efektif. Jika keempat gufana ini dapat disempurnakan, Fang Yuan dapat mengujinya dalam kenyataan. Ini juga merupakan metode umum yang digunakan oleh orang awam dalam menguraikan alam mimpi pada tahap awal. Tetapi sekarang, cacing Gu jalur bumi itu sulit disempurnakan, bahkan jika dia menyempurnakan gufana jalur bumi dengan memodifikasi resep Gu. Apakah itu benar-benar sama dengan yang ada di alam mimpi? Ini adalah alam mimpi, terkadang akan ada beberapa perbedaan di alam mimpi dari kenyataan, dan itu bukan reproduksi langsung dari kenyataan. Fang Yuan merenung, dan memutuskan lebih baik mengujinya di alam mimpi. Upaya kedua berjalan seperti sebelumnya. Namun kali ini, Fang Yuan memilih untuk mengaktifkan keempat gufana ini secara bersamaan dan mengoordinasikannya dengan Gu jantung formasi. Gagal, keempat gufana itu meledak sendiri secara bersamaan, Fang Yuan terluka dan terlempar keluar dari alam mimpi. Pada percobaan ketiga, Fang Yuan memilih untuk menggunakan cacing Gu jalur bumi terlebih dahulu, dan cacing Gu jalur air kedua, tetapi gagal lagi. Setelah percobaan keempat dan kelima, baru pada percobaan ketujuh Fang Yuan berhasil. Keempat gufana itu terbang di sekitar Gu jantung formasi. Cacing Gu jalur air dan jalur api terbang dalam orbit elips, terkadang dekat dan terkadang jauh dari Gu jantung formasi. Gu jalur bumi melayang di bawah Gu jantung formasi, sementara Gu jalur angin melayang di atas, keduanya diam. Di bawah kendali Gu jantung formasi, keempat cacing Gu ini membentuk kekuatan misterius yang terus-menerus mengeluarkan warna pelangi yang kabur. Esensi purba seorang Master Gu akan pulih 2 kali lebih cepat di dalam cahaya ini. Bagi Master Gu, ini adalah formasi Gu yang sangat praktis. Fang Yuan berpikir dalam hati. Hahaha, bagus, sangat bagus, kau benar-benar anakku, kau memiliki bakat alami untuk jalur formasi. Tu Si Cheng tertawa terbahak-bahak dan gembira atas keberhasilan Fang Yuan. Fang Yuan, bukit, langit, dan daratan perlahan menghilang dari pandangan Fang Yuan. Tahap pertama alam mimpi telah berakhir, tahap kedua telah dimulai. Fang Yuan menghela napas lega, ia bersikeras tidak menggunakan Unravel Dream di tahap pertama. Pada akhirnya, hanya sekitar 10 Gu yang dikonsumsi, total pengeluarannya masih rendah. Tanpa memeriksa seberapa jauh pencapaian jalur formasinya telah meningkat, Fang Yuan memfokuskan perhatiannya pada sekelilingnya. Ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah kandang. Dan di dalam kandang yang sangat besar ini, terdapat sebuah kandang yang lebih kecil. Di dalam kandang ini terdapat seekor macan kumbang hitam pekat, ia kurus dan matanya bersinar karena kelaparan, menunjukkan betapa berbahayanya ia saat ini. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan kebingungan. Tepat pada saat ini, Tu Si Cheng, yang berdiri di luar kandang, berkata kepada Fang Yuan, aku akan memberimu waktu 5 menit untuk menyusun cacing-cacing Gu ini ke dalam formasi Gu. Setelah 5 menit berlalu, macan kumbang ini akan dilepaskan, aku sama sekali tidak akan bergerak saat itu,
dan hanya akan melihat apakah kau dapat menggunakan formasi Gu untuk melawan macan kumbang ini. Apa? Mata Fang Yuan terbuka lebar. Metode pendidikan ini, hei, apakah kau benar-benar ayah anak ini? Kau adalah putra Tu Si Cheng, kau pasti bisa melakukannya. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka kau tidak layak menjadi anakku. Tu Si Cheng melanjutkan dengan wajah tanpa ekspresi. Ya ampun, Fang Yuan berpikir, bibirnya berkedut saat dia melihat dirinya sendiri. Dia mendapati bahwa dia belum banyak tumbuh dan tidak banyak waktu berlalu sejak tahap pertama, dia paling banyak berusia sekitar 14 tahun. Tu Si Cheng ini sepertinya seharusnya menjadi Gu abadi jalur lurus, mengapa dia begitu tidak berperasaan? Mungkin ini intimidasi untuk memaksa putranya melepaskan potensinya sepenuhnya. Fang Yuan berspekulasi dalam hati. Terlepas dari siapa putra Tu Si Cheng ini, dia benar-benar tidak beruntung. Waktu terbatas, Fang Yuan menenangkan suasana hatinya dan mulai memeriksa cacing Gu yang dimilikinya. Macan kumbang yang dikurung itu hanyalah binatang buas biasa, tetapi dengan tubuhnya yang masih muda saat ini, dia pasti tidak bisa melawannya. Dia hanya bisa membuat formasi Gu untuk melawannya. Ada 5 cacing Gu, mereka masih peringkat 1. Di antara mereka, 1 adalah Gu jantung formasi, sementara 4 lainnya termasuk jalur bumi, jalur angin, jalur air, dan jalur api. Itu hampir sama seperti di tahap pertama. Perbedaannya adalah meskipun jalurnya sama, keempat cacing Gu itu berbeda dari tahap pertama. Bagaimana dia harus mengelompokkan cacing Gu ini untuk membentuk formasi Gu? Fang Yuan mulai mencoba. Dengan pengalaman berharga dari tahap pertama, Fang Yuan cukup mahir. Upaya pertama dengan cepat gagal, Fang Yuan memuntahkan seteguk darah di alam mimpi karena serangan balik, tetapi untungnya, cacing Gu tidak terluka. Dia juga tidak dikeluarkan dari alam mimpi. Sepertinya aku bisa terus mencoba sampai batas 5 menit tercapai. Meskipun masih ada peluang untuk melanjutkan, sebenarnya hampir tidak ada harapan. Fang Yuan mengerutkan kening. Karena luka-luka itu, meskipun tidak terjadi apa-apa pada cacing Gu, kondisinya sendiri sangat buruk, esensi purbanya telah terkuras dan dia terluka. Fang Yuan segera menemukan bahwa karena luka-luka itu, ketika dia terus mencoba lagi, dia tidak stabil, dan meskipun cacing Gu terbang, mereka gemetar. Upaya kedua juga gagal, masih ada lebih banyak waktu tersisa, tetapi Fang Yuan tidak dapat melanjutkan upaya, karena seekor cacing Gu telah mati pada kegagalan kedua. Jika itu adalah salah satu Gu fana jalur lainnya, itu tidak akan menjadi akhir, tetapi itu hanya kebetulan Gu jantung formasi. Ayah, cacing Guku hancur, bisakah kau memberiku Gu jantung formasi lain? Fang Yuan bertanya dengan cepat. Tetapi balasan yang dia dapatkan adalah gelengan kepala yang kejam dari Tu Si Cheng. Bagaimana jika kamu dalam pertempuran, siapa yang akan memberimu cacing Gu pengganti? Nak, kamu mengecewakanku, kamu tidak punya kesempatan lagi. Benar saja, saat batas waktu tercapai, kandang kecil itu terbuka dan macan kumbang itu menerkam ke depan, menggigit tenggorokan Fang Yuan seketika. Alam mimpi ini sangat nyata, Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan tenggorokannya terkoyak, napasnya menjadi sulit, rasa sakit yang menyayat hati yang datang ketika kulitnya terkoyak oleh taring tajam macan kumbang. Darah menyembur keluar dengan cepat dari luka-lukanya, dan macan kumbang meminumnya dengan puas. Tu Si Cheng menggelengkan kepalanya, mendesah, kau tidak layak menjadi anakku. Dia kemudian berbalik dan pergi. Tidak memberikan solusi bahkan di akhir, apakah Tu Si Cheng ini dari jalan yang benar atau jalan yang jahat. Setelah dikeluarkan dari alam mimpi, jiwa Fang Yuan kembali ke tubuhnya, dia secara alami muram. Setelah menggunakan Gu yang nyali untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia terus menjelajah. Kegagalan kedua, kegagalan ketiga, kegagalan keempat. Setiap kali dia gagal, Fang Yuan akan dibunuh oleh macan kumbang dan menghidupkan kembali rasa sakit yang menyedihkan karena dimakan hidup-hidup. Jika itu orang lain, pikiran mereka mungkin sudah runtuh. Namun, Fang Yuan tidak takut, dia telah menderita rasa sakit yang lebih dari ini berkali-kali. Dia hanya memperlakukan rasa sakit itu sebagai angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya, pikirannya masih terfokus pada pembangunan formasi Gu. Kegagalan ke-10, ke-11, ke-12. Tahap kedua ini jauh lebih sulit daripada tahap pertama. Setelah Fang Yuan dikeluarkan dari alam mimpi, luka jiwanya juga jauh lebih parah daripada yang dideritanya di tahap pertama. Jiwanya akan disembuhkan hanya dengan menggunakan 2 Gu nyali di tahap pertama,
Tetapi di tahap kedua, dia membutuhkan setidaknya 3 gunyali dan terkadang bahkan 4 untuk disembuhkan. Fang Yuan dengan tenang menghitung pengeluarannya. Jika ini terus berlanjut, biayanya akan menjadi lebih mahal. Apakah saya harus menggunakan Unravel Dream? Tunggu. Saat ia merasa gelisah, tiba-tiba ia mendapat inspirasi. Ia memasuki alam mimpi dan terus mencobanya. Ada jalan.